Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part 4 atau part terakhir ya untuk analisa saham buat minggu depan tanggal 21 sampai tanggal 25. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah The Gig. Nah, untuk The Gig ini masih boleh diperhatikan ya. Memang sudah 2 hari ini dia doji di 115. Ini masih ada kemungkinan dia akan breakout ya. Ini karena sudah cukup panjang. Ini sideways-nya. Jadi perhatikan aja. Memang transaksinya belum terlalu besar ya. Hari ini juga lebih rendah dari hari sebelumnya. Tapi masih ada kemungkinan dia lanjut. Ini sudah ada mulai pergerakan. Mudah-mudahan dia bisa breakout 118-nya ya. Next targetnya adalah di 127 dulu untuk The Gig. Ini masih boleh dipantau. Selanjutnya adalah BES. Nah, untuk BES kemarin baru sudah cukup bagus ya. Di hari Kamis itu sempat menguat 3,7%. Hari ini sih koreksinya terbatas 0,7. Mudah-mudahan ini bagus ya. Bisa breakout 143. Targetnya di 147 dulu ya. Kalau misalkan ternyata 147-nya bisa ditembus juga dan kuat, targetnya adalah di 165 untuk The Gig. Untuk BES ya. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Wika. Wika padahal hari ini sudah naik tapi akhirnya ditutup koreksi 0,5%. Tapi ini masih oke ya. Ini karena ini masih sideways dan dia masih bertahan di atas support 930 ya. Ini harusnya masih kuat asal dia nggak tembus ke bawah 900 lagi aja. Kalau tembus di bawah 900 harusnya tunggu lagi di harga paling bawah kalau misalkan dia gagal ya. Tapi kalau ngelihat posisinya harusnya kuat ini berhasil breakout. Kalau misalkan dia berhasil breakout 955 ini akan sangat bagus. Targetnya masih sama ya, masih di 1060 untuk Wika. Ini akan kita update terus ya untuk konstruksi karena belum pada jalan nih. Mudah-mudahan Desember ini ya untuk konstruksi. Selanjutnya adalah PTPP. PTPP juga sebetulnya hari ini sudah sempat breakout ya 935 tapi nggak kuat, dia turun lagi masuk ke dalam box lagi. Masih sama untuk resisten masih di 935 dan untuk saat ini teman-teman bisa perhatikan ya, ini ada yang resisten cukup kuat juga di 950. Ya berarti dia belum boleh jalan dulu. Pantau aja atau mungkin teman-teman bisa swag buy dulu. Mungkin hari ini sudah ada yang masuk ya. Nah, untuk hari ini close di harga 920 ya, masih oke selama masih di atas 910 harusnya. Nah, untuk supportnya untuk PTPP masih di 900 ya, target masih di 1015 lalu 1075. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Dewa. Dewa hari ini menguat 3,5% ya, sayangnya closingnya di 99 ya. Kalau misalkan uh, closing di 60 ini akan lebih bagus, tapi nggak apa-apa, pantau aja dulu. Untuk supportnya sebetulnya sekarang ini di area 56 ini cukup kuat sepertinya, kita lihat aja. Kalau dia naik, targetnya di 62 dulu ya, target 62. Kalau tembus 62, baru ke target berikutnya di harga 70. Selanjutnya adalah ACE. ACE kembali menguat ya, sudah 2 hari, akhirnya masuk ke dalam box lagi di atas 565. Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya. Akan lebih bagus lagi kalau misalkan ACE ini close di harga di atas 575 ya. Sayangnya 575-nya nggak ditembus atau 530-nya. Nah, kalau misalkan ditembus dan sudah close di atas 575, ini akan sangat bagus. Targetnya di 610 untuk resistennya. Kalau tembus, next targetnya adalah di 660. Selanjutnya adalah Ken. Nah, Ken sesuai prediksi kita ya, hari ini dia kembali hijau di atas support 785. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut untuk Ken. Targetnya tembusin dulu untuk top boxnya di 840 ya, atau resisten 840. Targetnya adalah di 870 dan 910. Selanjutnya adalah MPPA. MPPA hari ini kembali menguat walaupun gap down ya, gap down menguat lagi tapi tetap terkoreksi maksudnya. Nah, tapi
Candle hijau dia terkoreksi 0,5%, tapi masih oke karena dia close di atas EMA 100-nya. Mudah-mudahan masih bisa uptrend atau paling enggak dia sideways dulu beberapa waktu. Pastikan aja dia masih bertahan di atas 170. Targetnya masih sama, dia harus tembusin 194-nya ya, karena cuma disentuh doang ya targetnya, belum sempat tembus. Nah, kalau misalkan ternyata dia tembus 194, next target berikutnya adalah di 204 dan 234. Ya, biasanya MLPL dan MPPA suka bareng. Untuk saat ini sepertinya agak beda ya pergerakannya. Nggak terlalu jauh sih, tapi ada perbedaannya. Tapi hari ini MLPL masih sama close dengan hari kemarin ya, tapi candle merah. Tapi masih bertahan di atas support 138. Nah, untuk saat ini, untuk resistennya ada masih di 146 dan 150. Next target masih di 159. Dan untuk support misalkan ditembus nih 138, support berikutnya adalah masih di 130 ya untuk saat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu LPPF. LPPF juga kembali menguat, tapi ini sepertinya dia terjadi penurunan volume ya. Tapi nggak apa-apa, pantau aja. Kalau misalkan yang masih hold ya, untuk jangan lupa naikkan trailing stopnya. Kalau misalkan LPPF ini jebol 4.890-nya. Tapi kalau misalkan dia tembus 5.050 ini akan sangat bagus. Next targetnya adalah di 5.250. Tapi kalau misalkan tembus 4.890, kita tunggu. Yang belum punya bisa tunggu di area sekitar harga 4.740-an ya. Tapi kalau misalkan tembus juga masih ada support berikutnya, yaitu support EMA-nya, yaitu di 4.620. Kita pantau terus pergerakannya ya selama masih oke untuk LPPF-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah RALS. Nah, untuk RALS ini terpantau sideways ya. Dia mau bikin pasukan baris berbaris sepertinya. Tapi ini dipantau aja untuk RALS karena sudah cukup lama dia sideways-nya ya. Nah, kalau berhasil tembus 600 ya, next targetnya adalah di 640. Next adalah NIKL. NIKL hari ini kembali menguat 4,9%. Sudah sempat naik padahal ya ke 955. Tapi sayangnya ditutup di 855. Nah, ini memang NIKL kalau sudah jalan kencang ya, tapi kalau sudah turun juga kadang-kadang kalau udah sampai atas suka ada guyuran-guyuran. Tapi bagusnya adalah NIKL close di atas 845, masih ada potensi kelanjutan ya. Jadi dipantau aja pergerakannya. Yang sudah punya atau yang sudah masuk dari bawah masih bisa hold ya, apalagi kalau bisa tembus 955 ini akan sangat bagus. Sudah lama juga dia sideways, masih kemungkinan masih akan terus naik. Selanjutnya adalah YPAS. YPAS hari ini 24% ya ARA. Nah, ini juga sudah beberapa hari naik terus. Volumenya juga terjadi kenaikan. Nah, ini masih ada kemungkinan kalau misalkan dia lanjut ya, bisa tembus 1025, ini lumayan targetnya. Next targetnya adalah di harga sekitar 1260 ya. Nah, kita lihat aja kalau misalkan YPAS lanjut, next targetnya adalah di 1260. Support. Nah, kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Pico. Nah, Pico hari ini rebound ya di MA30. Open di MA30-nya. Nah, ini kembali menguat. Sudah sempat tembus 470 tapi nggak bisa close di atasnya. Ini masih oke. Kita lihat aja minggu depan kalau lanjut di atas 470, next targetnya masih sama di 586 untuk Pico. Ini karena ini masih rame sahamnya, masih banyak peminatnya. Mudah-mudahan masih bisa naik. Selanjutnya adalah SMMT. SMMT hari ini masih terkoreksi ya 1,3% ya. Ini masih oke, masih di atas MA10.
Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi di atas 740 ya, dan bisa tembus 775-nya. Targetnya di 845 ya, high di tanggal 15 November kemarin. Nah, tapi kalau misalkan tembus 845, next targetnya di 905 untuk SMMT. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah harga 710 ya, atau di bawah 705, ini sudah mesti hati-hati. Sebaiknya keluar dulu ya, tunggu momentum yang bagus lagi untuk masuk di SMMT. Tapi harapannya dia kembali naik ya, kembali naik justru kalau bisa close di atas 775 ini akan sangat bagus. Selanjutnya adalah Bumi. Nah, Bumi setelah kemarin doji ya di 175, hari ini menguat 3,4% ya, kembali ke jalur yang benar. Close di harga 181 ya, dan juga di atas support 179 untuk saat ini. Targetnya masih sama ya di 194, kalau tembus ke 199 lalu next targetnya di harga 220. Nah, saham berikutnya adalah BP. BP hari ini sudah kena target di 159 lalu close di 153, persis di atas resisten 152 ya. Nah, kalau misalkan dia BP besok di minggu depan dia nggak lanjut ya atau koreksi, kalau selama koreksinya masih di atas 152 ya atau koreksi tipis sampai dengan closing, ini masih oke. Nah, masih oke untuk ambil posisi. Harapannya bisa kembali menguat lagi tembus 159 ya. Next targetnya adalah di 184, ini lumayan tinggi untuk target berikutnya ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Toba. Toba juga hari ini doji ya, di atas sudah sempat menyentuh 660 ya. Nah, ini bagus kalau udah doji gini, mudah-mudahan dia kembali menghijau lagi di minggu depan. Kalau dia kembali menghijau, targetnya di 735, kalau tembus 770 harapannya bisa close sekitar di 770, di 760 ya. Kalau misalnya close di 770 ini akan sangat bagus. Jadi diperhatikan aja untuk pergerakannya Toba, karena sudah lumayan turunnya. Semoga dia bisa kembali naik ke atas lagi. Next adalah TPIA. TPIA juga hari ini menguat ya 1,7%. Nah, ini juga misalkan TPIA kembali lagi di atas 2380, ini sudah mulai kembali menarik untuk diperhatikan. Targetnya di 2500 dulu ya untuk TPIA kalau dia kembali menguat lagi. Kalau bisa tembus 2500, next targetnya adalah di 2650. Selanjutnya SAMF ya. SAMF sudah kita bahas terus waktu breakout ya. Sudah di breakout dari tanggal 8 juga udah kita bahas. Nah, untuk SAMF ternyata hari ini menguat lagi 7,2%, berhasil breakout 510. Nah, kalau ternyata dia masih mau lanjut lagi di minggu depan, next targetnya adalah di 564. Selanjutnya SCMA. SCMA juga menolak koreksi lagi. Hari ini kembali menguat 2,3% ya, kembali naik lagi. Tapi sayangnya belum tembus 266-nya, cuma dicolek aja. Mudah-mudahan kembali menguat di minggu depan ya. Kalau bisa tembus 266 dan 270 ini akan sangat bagus. Targetnya lumayan, kalau misalkan tembus ada di sekitar harga 298. Nah, ini lumayan. Jadi diperhatikan aja yang masih hold SCMA ya. Untuk supportnya saat ini ada di harga 240. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Mari. Mari kembali menguat 3,9% ya. Kembali lagi ke targetnya di 160, dicolek aja tapi nggak ditembus. Kemungkinan ya kalau misalkan sudah 2 kali, apakah dilanjut atau enggak, biasanya sih koreksi ya. Tapi dilihat aja kalau koreksinya nggak terlalu dalam ya. Misalkan koreksinya koreksi tipis, masih ada kemungkinan di keesokan harinya dia akan tembus 160-nya. Tapi kalau misalkan koreksi, tungguin aja. Mungkin di sekitar harga low kemarin ya, di 143-nya. Kalau misalkan nggak tembus 143 ini masih oke. Tapi kalau misalkan ternyata tembus 160, next targetnya Mari adalah di harga 173 dan 184.
Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu GJTL. GJTL ini sudah mantul-mantul terus ini di support 575 ya. Mudah-mudahan kuat 575-nya nih nggak tembus, sudah 4 kali dites ya. Nah, ini kalau ternyata GJTL menguat lagi, ini juga ada resisten cukup kuat nih di 615. Nah, kalau misalkan dia tembus, next targetnya adalah di harga 615. Di 635. Saham selanjutnya adalah Auto. Auto masih belum bergerak ya, masih sideways sudah sekitar seminggu ini. Kita lihat aja apakah dia lanjut naik atau justru malah akan koreksi. Kalau naik, kalau breakout 1555, next targetnya adalah di 1595. Kalau koreksinya masih di atas 1430 atau nggak tembus support 1430, harusnya masih oke. Nah, tapi kalau misalkan tembus ya tunggu aja sampai ada momentum yang bagus lagi untuk masuk. Berikutnya adalah Bell. Nah, Bell kemarin kena target langsung turun ya. Nah, hari ini kemarin tuh ARB, hari ini Bell Doji. Nah, ini mudah-mudahan pertanda baik. Kalau misalkan hari ini Doji, mudah-mudahan di minggu depan ya dia bisa kembali menguat lagi, tembusin 162-nya. Next targetnya adalah di 188. Saham berikutnya adalah WMPP. WMPP hari ini koreksi 2% ya, tapi masih oke untuk di hold buat yang sudah punya, sabar-sabar aja. Nah, untuk WMPP kalau misalkan ternyata masih turun lagi ya di bawah 143 atau bahkan close di bawah 143, sebaiknya keluar dulu. Tapi harapannya dia bisa breakout 154-nya, targetnya adalah di 173. Selanjutnya adalah Cepin. Cepin juga udah terpantau sideways sekitar 2 minggu, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, untuk resisten atau top boxnya saat ini ada di harga 5.875, targetnya 5.925, kalau tembus 6.000 dan 650. Untuk support saat ini adalah di 5.725 untuk Cepin. Lumayan ini kalau misalkan naik Cepin ya, karena sudah lama naik turun, naik turun, naik turun. Belum sempat tembus 6.050-nya ya. Jadi mudah-mudahan kalau tembus 6.050 ini bisa kencang, jadi dipantau aja. Saham berikutnya adalah ANJT. ANJT hari ini juga doji ya di 725. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun selama nggak tembus 710, harusnya masih oke. Tapi harapannya bisa paling nggak ke 740 dulu nih. Kalau misalkan kena 740 bisa tembus, next targetnya adalah di 760. Dan saham yang terakhir untuk video part 4 dan video terakhir untuk hari ini adalah DMMX. DMMX juga kembali menguat ya, sudah 2 hari dan sudah sempat tembus 1185, sempat ke harga 1200 tapi close-nya di 1170. Ini masih oke untuk diperhatikan. Mudah-mudahan nggak tembus 1000, kalau koreksi pun ya nggak tembus 1070 harusnya masih aman. Tapi kalau misalkan dia ternyata lanjut bisa tembus 1225, next targetnya adalah di 1310 untuk saat ini. Kalau tembus 1310-nya, next targetnya adalah di 1390. Oke, mungkin sampai DMMX dulu ya. Mungkin yang video keempat ini agak banyak karena saya jadiin satu biar nggak terlalu banyak videonya. Semoga membantu teman-teman. Semoga saham-saham yang kita bahas di hari ini juga saham-saham yang teman-teman punya semua. Oke, semoga membantu, dan buat teman-teman yang baru nonton channel ini jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan like, share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.